Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kasus dari macrocytic anemia. Nah, di sini yaitu patient admitted to hospital, yaitu pasien dirawat di rumah sakit, receiving yaitu opioid analgesics, yaitu analgesik opioid, intravenous fluid yaitu cairan intravena, no evidence of active infection yaitu tidak ada bukti infeksi aktif, hemoglobin electrophoresis yaitu artinya konsisten with sickle cell disease atau HBSS yaitu konsisten dengan penyakit sel sabit atau HBSS. Laboratory findings yaitu mean corpuscular volume 113 yaitu makrositosis, MCV-nya 113, reticulocyte index 1,5, inappropriately low for severe anemia yaitu indeks retikulosit 1,5 rendah atau tidak sesuai dengan anemia berat. What is most likely cause of this patient's macrositosis yaitu apa penyebab paling mungkin dari makrositosis pada pasien ini yaitu A. Extramedullary erythropoiesis yaitu artinya erythropoiesis extramedular, B yaitu increased folic acid requirement yaitu artinya peningkatan kebutuhan asam folat, C yaitu iron overload, kelebihan zat gizi, D yaitu liver disease, penyakit hati, E yaitu myelodysplastic syndrome atau yaitu artinya sindrom myelodysplastic. Kemudian juga skip terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar yaitu di sini B yaitu increase folic acid requirement. Nah, penjelasan kasusnya yaitu di sini macrocytic anemia yaitu anemia dengan MCV lebih dari 100, MCV lebih dari 110 yaitu hampir pasti anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik ini gangguan pembentukan DNA sehingga sel darah merah jadi besar dan juga tidak matang. Etiologi yaitu defisiensi asam folat pada sickle cell disease yaitu RBC cepat rusak atau hemolisis. Tubuh harus bikin RBC baru terus, butuh folat lebih banyak, akhirnya kekurangan folat. Patogenesisnya adalah SCD itu hemolisis kronis yaitu turnover RBC meningkat sehingga kebutuhan folat meningkat, menyebabkan defisiensi folat sehingga terjadi gangguan sintesis DNA, menyebabkan juga anemia megaloblastik atau MCV lebih dari 110. Patofisiologi yaitu DNA tidak bisa terbentuk dengan baik, inti sel lambat membelah, sitoplasma tetap berkembang yaitu hasilnya sel jadi besar atau makrosit, produksi RBC tidak efektif, retikulosit rendah yaitu ini kunci soal. Nah, selain simptom plus alasannya yaitu gejala anemia itu lemas, yaitu kekurangan oksigen, yaitu kemudian juga pucat, yaitu HB menurun, sesak menyebabkan kompensasi tubuh. Pada kasus ini itu MCV tinggi 113 itu selnya besar, retikulosit rendah 1,5 itu sumsum tulang tidak mampu respons. Kenapa retik rendah penting yaitu harusnya kalau hemolisis yaitu retik tinggi. Tapi di sini berarti produksi RBC terganggu atau folat menurun. Kesimpulannya adalah SCD itu menyebabkan peningkatan kebutuhan folat sehingga terjadi defisiensi folat menyebabkan gangguan DNA sehingga terjadi makrositosis plus retik rendah. Kemudian juga kenapa yang lain salah yaitu A. Extramedullary erythropoiesis yaitu kenapa salah harusnya retikulosit itu tinggi karena produksi RBC meningkat pada kasus yaitu retiknya rendah. Kapan benar yaitu anemia kronis berat dengan kompensasi tinggi. Contoh adalah thalassemia mayor. C yaitu iron overload yaitu kenapa salah tidak menyebabkan makrositosis berat lebih ke kerusakan organ yaitu hati dan juga jantung. Kapan benar pasien transfusi berulang, ferritin tinggi, hemosiderosis. Nah, D yaitu liver disease, kenapa salah? Bisa bikin makrositosis tapi biasanya ringan yaitu kurang dari 110. Tidak ada tanda asites edema perdarahan, kapan benar yaitu sirosis hati atau alkoholik. E yaitu myelodysplastic syndrome. Kenapa salah? Biasanya pada usia tua. Pasien ini adalah muda plus SCD itu lebih mungkin folat. Kapan benar yaitu lansia dengan anemia makrositik, cytopenia multiple. Cara hafalnya adalah SCD sama dengan RBC terus butuh folat, kemudian juga kalau kurang sel jadi besar.